Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Frenzy Carlos Malige. Saya dari Prodi Teknik Informatika, NPM 0511-200-24. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang kemudian diberikan oleh dosen terkait, yakni Pak Faisal Taib, dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Penerapan Sistem Pendukung Keputusan atau SPK dalam teknologi informasi. Pengembangan sistem informasi terus mengalami transformasi secara kontinu. Sistem informasi yang dikembangkan bertujuan untuk dapat membantu segala aktivitas manusia dan memudahkan dalam berbagai pekerjaan. Saat ini terdapat salah satu jenis sistem informasi yang dinamakan dengan Sistem Pendukung Keputusan atau disingkat dengan SPK. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai SPK dan komponen serta karakteristik dari sistem informasi ini. Pada intinya, setiap sistem bertujuan untuk memberikan informasi atau keputusan yang tepat sesuai dengan dukungan data yang tervalidasi sebelumnya. Berikut definisi sistem pendukung keputusan. Jadi, apa itu SPK? Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Decision Support System atau DSS, yang berarti sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan sebuah keputusan dalam perusahaan atau organisasi. SPK juga sering dikatakan sebagai sistem komputer yang membantu dalam mengolah data menjadi suatu informasi yang dapat menyelesaikan permasalahan dan memberikan keputusan yang tepat. Pengertian sistem pendukung keputusan menurut para ahli. Pertama, Turbon 2001. Menurut beliau, sistem pendukung keputusan adalah sistem yang digunakan untuk dapat mengambil keputusan pada situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur, di mana seseorang tidak mengetahui secara pasti bagaimana seharusnya sebuah keputusan dibuat. Yang kedua, Sprague et al. 1993. Sprague dan Waston membagi sistem pendukung keputusan menjadi 5 bagian atau karakteristik, yaitu pertama, sistem berbasis komputer, yang kedua, sistem dibuat untuk mengambil keputusan, yang ketiga, dibangun untuk membantu dalam memecahkan masalah yang rumit dan tidak dapat diselesaikan melalui perhitungan kalkulasi secara manual, yang keempat, melalui bantuan simulasi yang interaktif, dan yang terakhir, komponen utama terdiri dari kumpulan data dan model analisis. Berikut tujuan penggunaan Decision Support System. Dalam proses pengolahannya, DSS dibantu dengan berbagai sistem lain seperti Artificial Intelligence atau AI, Expert System atau AS, dan Fujilogic. Sehingga tujuan dari penerapan SPK ini adalah sebagai berikut. Pertama, membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terbentuk secara resmi atau struktural. Yang kedua, mampu mendukung aktivitas manajer dan mengambil sebuah keputusan dalam suatu masalah. Yang ketiga, mampu meningkatkan keefektifan bukan tingkat efisiensi dalam pengambilan keputusan. Berikut tahapan dari sistem pendukung keputusan. Berikut merupakan beberapa tahapan dari DSS, yaitu pertama, mendefinisikan masalah, mengumpulkan data atau informasi yang relevan dan saling berkaitan. Pengelolaan data dapat menjadi informasi dalam bentuk laporan, tulisan atau grafik, dan yang terakhir menentukan alternatif berupa solusi yang terbentuk dalam persentase. Berikut tahap Decision Support System. Tahapan yang harus dilalui untuk dapat mencapai hasil keputusan terbaik dalam dilakukan melalui cara atau fase berikut ini. Pertama, Intelligent Piece. Tahapan pemahaman merupakan proses penelusuran untuk memetakan tingkat problematika, serta mampu mengenali permasalahan yang terjadi. Input data yang diperoleh nantinya diproses dan diuji cobakan dalam rangka mendukung proses identifikasi masalah. Yang kedua, Design Phase. Dalam perencanaan dimulai dengan proses pengembangan pencarian solusi
alternatif yang sangat mungkin untuk diambil, namun diperlukan proses verifikasi dan validasi dapat mengetahui tingkat keakuratan pada model yang diteliti. Yang ketiga, choice space. Dalam pemilihan berfungsi untuk memilih berbagai solusi alternatif yang dapat dipilih, serta dimunculkan pada fase perencanaan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan utama atau objektif. Yang keempat, implementasi phase. Dalam implementasi atau penerapan dilakukan dengan menyesuaikan rancangan sistem yang telah dibuat pada beberapa fase sebelumnya. Berikut komponen dari sistem pendukung keputusan. Terdapat setidaknya 3 komponen utama yang tersusun dalam sebuah sistem pendukung keputusan, antara lain sebagai berikut. 1. Database manajemen. Manajemen basis data merupakan subsistem dalam data yang terorganisir pada sebuah database untuk kepentingan SPK sendiri. Diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak diselesaikan melalui sistem basis simulasi. Yang kedua, user interface. Tampilan antarmuka atau pengolahan dialog dalam proses penggabungan antara 2 komponen, yaitu database manajemen dan model base, yang nantinya akan bergabung dengan user interface. Nantinya user interface atau UI akan menampilkan output pada keluaran sistem bagi pengguna perangkat lunak. Yang ketiga, model base. Komponen model mempresentasikan terkait permasalahan ke dalam format data kuantitatif, yang di dalamnya terdiri dari tujuan permasalahan, komponen batasan atau constraint, dan hal terkait lainnya. Mode base sangat memungkinkan untuk menganalisa permasalahan secara utuh dan mengembangkan menjadi solusi yang terbaik. Berikut karakteristik sistem pendukung keputusan. Terdapat beberapa contoh karakteristik yang ditetapkan decision support system. Berikut merupakan beberapa contohnya. Yang pertama, mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif serta menitik beratkan pada sistem manajemen berbasis persepsi. Contohnya ialah sistem pendukung keputusan untuk pengelolaan data administrasi keuangan perbankan. Yang kedua, tampilan antarmuka yang mengendalikan dan mengontrol proses pengambilan keputusan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Yang ketiga, mempunyai kapasitas dialog sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memperoleh informasi seakurat mungkin. Yang keempat, membutuhkan struktur data yang bersifat komprehensif sehingga mampu melayani kebutuhan informasi serinci mungkin. Yang terakhir, memiliki subsistem yang paling terintegrasi dengan baik sehingga menjadi bagian dari suatu kesatuan item atau komponen. Yang terakhir, kesimpulan. Sistem pendukung keputusan adalah salah satu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengambil sebuah keputusan yang baik dan tepat. Komponen utama dari SPK ini terdiri atas database, model base, serta user interface untuk memudahkan proses interaksi antara manusia dengan komputer. Tahapan proses dalam pengambilan keputusan dimulai dari proses identifikasi, perencanaan desain, pemilihan solusi, hingga tahap implementasi program.